seem like the time to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 mau membuat video berkaitan dengan materi besaran dan satuan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pengganti UTS mata kuliah konsep dasar fisika. Sebelum kami lanjut ke pembahasan materi, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Octaviana Marianganur dengan NPM 24103052. Nama saya Dresda Kelavaria dengan NPM 24103081. Nama saya Elizabeth Yonita dengan NPM 24103087. Nama saya Beatrice Maka dengan NPM 24103088. Nama saya Akilina Sudadaina, NPM 12103050. Nama saya Firmus Reza, NPM 24103072. Sekian perkenalan diri kami. Selanjutnya kami masuk ke pembahasan materi. Kami akan menjelaskan materi bagian A tentang besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Contohnya, panjang, massa, dan waktu. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok. Saya akan menjelaskan 7 besaran pokok beserta satuannya. Yang pertama, panjang, satuannya meter. Yang kedua, massa, satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon. Yang keempat, kuat arus listrik, satuannya ampere. Yang kelima, suhu, satuannya Kelvin. Yang keenam, jumlah zat, satuannya mol. Yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya kandela. Berikut adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh dari besaran turunan. Yang pertama, luas, satuannya meter persegi. Yang kedua, volume, satuannya meter kubik. Berikut adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Berikutnya percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang berikut gaya, satuannya newton. Yang berikut usaha, satuannya joule. Daya, satuannya watt. Baik, yang berikut adalah satuan. Satuan adalah perbandingan yang dilakukan untuk menentukan hasil pengukuran suatu besaran. Contohnya meter, kilogram, dan sekon. Yang berikut jenis satuan. Yang pertama adalah satuan baku. Satuan baku itu sifatnya resmi, kemudian dibuat oleh SI atau sistem internasional seperti meter, kilogram, sekon atau waktu. Kemudian yang kedua adalah yang berikut adalah satuan tidak baku. Sifatnya tidak resmi, seperti misalnya di dalam kehidupan sehari penggunaan jengkal atau langkah. Oke anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan tentang besaran dan satuan. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran konversi satuan kecepatan kilometer per jam menuju meter per sekon. Anak-anak, ibu langsung kasih contoh saja biar kalian bisa memahami bagaimana. Oke anak-anak, langsung saja kita menyelesaikan bagaimana cara untuk mendapatkan meter per sekonnya. Pertama, kita ketahui dulu 72. Pertama itu kita ketahui yaitu 72 km per jamnya. Ibu tulis di sini, saya diketahui kelajuannya tadi itu kelajuannya 72 kilometer per jam. Nah, ditanya yang itu konversi satuan meter per sekonnya. Tanya konversi satuan meter per sekonnya. Nah, untuk memudahkan cara penyelesaiannya teman-teman, kita
meter. Nah, habis itu hektameter. Habis itu dekameter. Habis itu meter. Habis itu desimeter. Milimeter. Nah, kalau kita tadi anak-anak rumus dasar untuk mengetahui kilometer dan meternya itu kalau diturunkan berarti kita kalikan dengan 10. Nah, kalau misalnya dibagikan berarti kalau misalnya dinaikkan berarti itu dibagi dengan 10. Tadi kita mencarinya kilometer. Nah, kalau kilometer di bawah kalau kilometer itu di bawah meter kan berarti nanti kan hasilnya 1000. Nah, caranya itu kita kalikan itu diturunkan. 10 dikali 10 kan sama dengan 100. Nah, 10 dikali 100 kan sama dengan 1000. Nah, berarti 1 kilometer kalau dibawa ke meter itu berarti 1000. Nah, kalau untuk kalau untuk jam itu oke ya anak-anak, kalau untuk jam itu 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Nah, 1 detik itu sama dengan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kita kalikan 60 dikali 60 sama dengan 360 menit, 360 detik. Jadi di sini kita kalikan untuk mencari meter per sekon itu kita kalikan 72 meter dikalikan dengan 1000 meter per 3600. Nah, 72 kali 1000 itu kan sama dengan 72.000. 72.000 dibagi 72.000 dikali 36.000 sama dengan 20.000. 20.000 meter per sekon. Jadi adik-adik hasilnya itu 20 meter per sekon. Perhitungan konversi satuan dari meter per sekon ke kilometer per jam. Pertama, saya akan menjelaskan konversi satuan kecepatan adalah proses mengubah nilai kecepatan dari satu satuan ke satuan lain agar sesuai dengan kebutuhan perhitungan. Kecepatan adalah seberapa cepat suatu benda bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, jika kita berjalan pelan, maka kecepatannya kecil. Tetapi jika kita berlari, berarti kecepatannya besar. Ada satuan yang sering digunakan. Yang pertama adalah satuan kecepatan dalam sistem internasional adalah meter per detik atau m/s. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan kilometer per jam. Baik, saya akan menjelaskan. Baik, anak-anak itu akan menjelaskan rumus kecepatan. Keterangannya adalah F sama dengan kecepatan, F sama dengan jarak yang ditempuh, T sama dengan waktu yang ditempuh. Cara merubah konversi m per s ke kilometer per jam adalah perlu kita ketahui bahwa 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka m per s sama dengan 3,6 km per jam. 3.600 dibagi 100 meter sama dengan 3,6 km per jam. Jadi, Ibu akan memberikan soal, Ibu baca saja. Berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon untuk mengubah kilometer per jam. Jadi, rumus kecepatannya adalah F sama dengan 5 meter per sekon dan T sama dengan 3,6. Ditanya S. Jadi, untuk mendapatkan hasil, untuk mengubah kilometer per jam, jadi kita bisa 5 kali 3,6 sama dengan 18 km per jam. 3,6 ini didapat dari 3.600 dibagi 100 meter. Jadi hasilnya adalah 18 km per jam. Nah, sekarang kita masuk kepada perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. Jadi berat itu berbeda dengan massa ya tadi. Massa itu berada di manapun, tetapi berat bisa berubah tergantung pada gaya gravitasinya. Jadi rumus untuk menghitung benda tadi W sama dengan N kali G. W adalah berat benda, satuannya Newton. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi gaya gravitasi di bumi itu adalah sama dengan 9,8 Newton dan di bulan hanya 1, meter per sekon kuadrat. Jadi sekarang kita hitung misalnya massa benda sama dengan 60 kg. Di bumi cara kerjanya di bumi B sama dengan 60 kali
dari